Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohan Pelupesi, saya dari kelas R3A. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah struktur konstruksi bertingkat sedang. Adapun tugas besarnya yaitu merancang bangunan flat karyawan BUMN yang lokasinya di Jakarta Selatan. Sebelum masuk ke gambarnya, saya akan menjelaskan dulu untuk perhitungannya. Bisa dilihat di sini. Di sini dengan luas lahan 1000 meter persegi, kemudian KDB-nya 60%, KLB-nya 4, dan untuk modulnya sendiri yang saya rancang di sini per modulnya itu 5 kali 6, sama dengan 30 meter persegi untuk luasnya. Jadi total modulnya itu ada 12 modul di lantai tipikal. Jadi 12 dikali dengan 30 meter persegi per modulnya itu 360 meter persegi untuk lantai tipikalnya, per lantai tipikalnya. Bisa dilihat nanti di gambar. Lanjut, untuk luas lantai dasarnya sama dengan luas lahan dikali dengan KDB. Luas lahannya itu 1000 meter persegi dikali dengan KDB-nya 60%, sama dengan 600 meter persegi untuk luas bangunannya. Kemudian luas ruang terbukanya, luas lahan dikurang dengan luas bangunannya, 1000 meter persegi dikurang 600 meter persegi, jadi untuk sisanya untuk luas ruang terbuka itu 400 meter persegi. Lanjut, untuk ruang terbuka hijaunya itu 70% dikali dengan 400 meter persegi luas ruang terbukanya, jadi sama dengan 280 meter persegi. Rasio untuk parkirnya 30% dikali dengan 400 meter persegi sama dengan 120 meter persegi. Nah, lanjut, dari rasio untuk parkirnya, luasnya itu 120 meter persegi dibagi dengan 25 meter persegi. 25 meter persegi itu jumlah untuk luas parkir mobil. Jadi 120 meter persegi dibagi dengan 25 meter persegi sama dengan 4,8, dibulatkan menjadi 4 mobil. Jadi untuk daya tampung luas di lahan terbukanya itu 4 mobil. Lanjut, untuk jumlah lantainya itu sama dengan total luas lantai dibagi dengan luas lantai dasar. Jadi total luas lantai itu luas lahan dikali dengan KDB, kemudian dibagi dengan luas lantai dasar. Luas lahannya itu 1000 meter persegi dikali dengan KLB-nya 4, kemudian dibagi dengan luas lantai dasarnya yang tadi 600 meter persegi sama dengan 6,6, dibulatkan menjadi 6 lantai. Jadi bangunan saya di sini ada 6 lantai. Lanjut, untuk jumlah kamar itu sama dengan luas lantai dasar dikali dengan core 20%. Jadi luas lantai dasarnya kan tadi 600 meter persegi, kemudian dikali dengan core 20% sama dengan 120 meter persegi. 120 meter persegi itu untuk luas core-nya. Kemudian 600 meter persegi dikurangi dengan 120 meter persegi sama dengan 480, sisanya 480 meter persegi. Lanjut, untuk sirkulasinya itu 20% juga, jadi 480 meter persegi dikali dengan sirkulasi 20% sama dengan 96 meter persegi. Jadi 480 meter persegi dikurang 96 meter persegi sama dengan 380 meter persegi. Lanjut, jumlah kamar. Untuk jumlah kamar sama dengan luas total produktifnya dibagi dengan luas setiap modul. Jadi 384 meter persegi dibagi dengan luas per modulnya itu 30 meter persegi sama dengan 12,8, dibulatkan menjadi 12 kamar. Jadi setiap lantai tipikalnya itu ada 12 kamar, 12 modul. Lanjut, untuk jumlah kamar keseluruhan sama dengan jumlah kamar lantai dasar dikali dengan jumlah lantai, yaitu 12 kamar dikali dengan 5 lantai tipikal, karena untuk modulnya itu, untuk penghuninya itu berada di lantai 2 sampai lantai 6. Jadi untuk totalnya itu ada 60 kamar.
atau 60 penghuni. Untuk jumlah pengelolanya itu 10% dikali dengan jumlah penghuni. Jadi 10% dikali dengan 60 sama dengan 6 orang. Untuk total keseluruhan penghuninya yaitu 60 ditambah 6 jadi 66 orang. Kemudian rasio untuk pemakai motor berbanding rasio pemakai mobil, yaitu untuk motor sendiri 40% dan mobil 60%. Jumlah motornya itu 66 dikali 40% jadi 26 motor. Kemudian untuk mobil 66 dikali 60% yaitu 39 mobil. Jadi kita masuk pada gambar. Untuk gambar pertama, lembar pertamanya ya di sini side plan. Mohon maaf sebelumnya di sini saya salah, skalanya di sini harusnya skala 200, di sini saya tulisnya skala 100. Di sini untuk bisa dilihat side plan-nya di sini ukurannya 30 meter dikali dengan 33 meter. Bisa dilihat dari pintu masuk dan pintu keluarnya. Di sini pintu masuknya dan di sini pintu keluarnya sesuai dengan perhitungan yang tadi, bahwa di sisi kanan di sini ada bisa menampung 2 mobil dan sisi kiri sini bisa menampung 2 mobil. Jadi untuk luas ruang terbukanya bisa menampung 4 mobil untuk sesuai dengan perhitungan yang tadi. Lanjut untuk gambar kedua, di sini ada DNA lantai 1 atau DNA lantai dasarnya dengan ukuran 25 meter kali 24 meter. Di sini bisa dilihat di sini lobinya, kemudian di sini ada ruang tunggu resepsionisnya. Sebelah kanannya di sini ada kafe. Kemudian di sini ada ruang staff dan ruang meeting. Kemudian di sini ruang manajer, sekretaris dan bendahara. Kemudian di sininya ada aula. Jadi ruang ini bisa dipergunakan untuk misalkan ada kegiatan-kegiatan seminar atau apa di sini, buat pelatihan juga untuk ini di sini. Kemudian di sini juga ada, di sini ada gudang di sini untuk pengelola untuk kebersihan juga. Kemudian di sini ada ruang marketing dan informasi, dan kemudian di sini ada market. Jadi untuk DNA lantai dasarnya. Kita lanjut ke gambar ketiga. Di sini ada DNA tipikalnya. DNA tipikal ini dengan ukuran yang sama kayak lantai dasar, 25 meter kali 24 meter. Jadi di sini sesuai dengan perhitungan yang awal yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa di sini terdapat 12 kamar dengan atau 12 modul dengan per modulnya itu 5 kali 6 dengan luas modulnya itu 30 meter persegi. Sini bisa dilihat dari kamar unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 unit di sini. 12 unit kamar di sini. Ini ya di kamar ini terdapat ruang buat tidur, kemudian dapur, ada toilet dan kamar mandinya. Nah, untuk core-nya di sini juga ada core-nya sesuai perhitungan juga yang tadi, 120 meter persegi untuk luas core-nya di sini, 10 kali 12 meter. Di dalam core terdapat ada 5 lift. Jadi untuk 4 lift untuk penghuni, dan kemudian ada 1 lift untuk barang, dan juga ada toiletnya juga, toilet pria, kemudian toilet wanita. Ada ruang mekanika elektrikalnya juga, dan tangga daruratnya. Lanjut untuk gambar keempat. Di sini untuk potongan A-nya bisa dilihat, ini ada potongan A-nya. Potongan A-nya ini mengarah ke atas. A-nya di sini. Untuk batas core-nya dari sini ke sini. Kita dilihat memotong dari sini ke sini. Untuk ini potongannya yang di sebelah sini, ini adalah kamar, unit kamar nomor 4. Kemudian di sini juga ada kamar nomor 10, dan sini dia memotong. Ini ada 2 lift yang kena potongannya. Kemudian ada di sini ruang mekanika elektrikalnya, dan di sini kemudian tangga daruratnya. Lanjut untuk gambar kelima. Di sini ada potongan B-nya. Nah, bisa dilihat untuk potongan B-nya. Di sini untuk batas core-nya dari sini sampai ke sini. Nah, untuk lantai ininya di sini ada, untuk di lantai satunya di sini ada ruang tunggu. Kemudian sebelah sininya ada aula, dan di sini dia memotong tangga. Di
sini tangga, kemudian di sini untuk ada pintu, ada bukaan untuk masuk ke core-nya. Kemudian di sini dia memotong satu lift dari sini. Untuk pondasinya ini saya memakai pondasi tiang pancang. Untuk ketinggiannya, ketinggian per lantainya di sini per lantainya itu 3,5 meter. Untuk jumlah keseluruhan tingginya, tertinggi bangunannya yaitu 21 meter. Lanjut untuk gambar ke-6-nya, di sini bisa dilihat di sini ada denah basement. Jadi di sini ada pintu masuknya, kemudian di sini pintu keluarnya. Untuk basement ini sendiri dia menampung 14 mobil. Oke, sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.